Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran teknik komunikasi publik bagi peserta diklat PKP. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa deskripsi singkat daripada materi ini adalah materi pelatihan ini membekali kita semua kemampuan untuk menjelaskan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat. Dan setelah itu nanti kita akan menyampaikan tentang tujuan, baik itu tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Bapak Ibu sekalian, di dalam materi ini ada 9 jam pelajaran yang akan kita lalui bersama, di mana di dalam 9 jam pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 sekuan atau 3 sesi. Sesi yang pertama kita akan membahas tentang apa teknik komunikasi publik itu. Saya akan mentransfer knowledge yang kita akan membahas tentang konsep-konsep komunikasi, di mana di dalam konsep komunikasi itu juga akan membahas tentang pengertian dan proses komunikasi, kemudian bentuk-bentuk komunikasi dan teknik komunikasi, serta yang keempat adalah bagaimana peran pejabat pengawas di dalam mengelola teknik komunikasi publik. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembelajaran ini juga kita akan sampaikan tayangan film tentang teknik komunikasi publik, di mana dari film tersebut nanti kita bisa diskusikan apa esensi penting film yang kita bisa petik di dalam proses pembelajaran. Itu tadi ya sesi yang pertama. Kemudian di sesi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan gunakan untuk melanjutkan transfer knowledge, yaitu tentang pembelajaran teknik presentasi yang efektif atau public speaking, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, yang mana di dalam diskusi kelompok ini nanti kelas kita akan bagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok akan memperoleh tugas mengkaji tentang bagaimana rancangan aktualisasi perubahan. Walaupun ini masih dalam bentuk draft Bapak Ibu ya, karena ini terlalu dini untuk kita bicara tentang konsep aktualisasi perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi untuk sesi yang kedua. Kemudian sesi yang ketiga, masing-masing kelompok nanti saya minta untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, tentu saja dengan teknik-teknik presentasi yang efektif, Bapak Ibu. Bagaimana nanti kita juga akan sampaikan step-step teknik komunikasi yang efektif, dari mulai mendesain pembelajarannya, kemudian bagaimana mengatur waktunya, mengatur intonasi suara, dan lain sebagainya. Nah, pada sesi ini juga masing-masing Bapak Ibu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kemudian saya harapkan untuk seluruh peserta nanti akan memberikan feedback, akan memberikan masukan-masukan demi perbaikan daripada teknik presentasi itu sendiri. Bapak Ibu, kenapa teknik presentasi itu juga perlu disampaikan? Karena juga dalam rangka untuk bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan pada saat goal daripada diklat ini, Bapak Ibu harus mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi pembaharuannya. Nah, ini juga penting untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 3 sesi itu sudah artinya ini nanti akan disampaikan bersama, dan kemudian nanti pada akhir sesi ini kita akan gunakan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan dari mulai awal sampai dengan akhir. Saya kira itu strategi pembelajaran untuk teknik komunikasi. Perlu juga diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pembelajaran teknik komunikasi ini selain film, diskusi kelompok, juga nanti kita akan mencoba menggunakan instrumen untuk menilai Bapak Ibu termasuk jenis-jenis seorang presenter yang seperti apa. Itu nanti ada instrumen yang kita bisa gunakan, di mana alat itu nanti akan kita gunakan untuk memberikan feedback kepada masing-masing peserta. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon
masukan-masukan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.